Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, semakin nyata sekarang ini Prabowo Subianto presiden terpilih sepertinya tidak tahan lagi melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tak berapa lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Setidaknya ada dua hal yang kita lihat sekarang ini. Yang pertama, ketika DPR berupaya untuk merevisi undang-undang pilkada baru lalu. Ketika datang demo besar-besaran ke DPR agar jangan direvisi undang-undang pilkada itu, karena revisi undang-undang pilkada itu menurut rakyat adalah untuk menghadang putusan MK nomor 60 dan 70. Yang nomor 70-nya itu jelas-jelas akan menghalangi majunya anak Presiden Jokowi, Kaisang, di pilkada provinsi tahun 2024. Sebab putusan MK nomor 70 itu mengembalikan batas usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur ke saat pendaftaran dari saat pelantikan yang dibuat oleh keputusan Mahkamah Agung. Jadi putusan MK itulah yang ingin dihadang oleh DPR melalui revisi undang-undang pilkada. Melihat hal itu, rakyat demo. Ketika demo itu berlangsung, Partai Gerindra kelihatan tidak mau meneruskan revisi undang-undang pilkada ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra waktu itu mengumumkan kepada publik bahwa batal revisi undang-undang pilkada. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi undang-undang pilkada tidak dapat dilaksanakan. Karena RUU pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dan malah kita mendengar sesungguhnya sidang itu quorum. Tetapi Partai Gerindra sudah memutuskan tidak lagi akan melanjutkan sidang itu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalaulah tidak Prabowo yang memerintahkan kepada fraksi Gerindra yang ada di DPR, termasuk fraksi-fraksi dari partai lain yang bergabung dengan Gerindra, tidak mungkin tidak dilanjut ke sidang itu. Jadi ini satu bukti bahwa Prabowo tidak ingin menuruti keinginan tentang direvisi undang-undang pilkada agar anak Presiden Jokowi, Kaisang, bisa tetap maju. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah 20 tahun ekspor pasir laut dilarang di Republik ini karena dirasakan merugikan Indonesia. Kenapa merugikan? Akibat ekspor pasir laut ini terjadi penambangan pasir laut di Indonesia, terutama Indonesia yang berbatasan dengan Singapura. Akibat penambangan itu, Singapura membuat reklamasi pantai sehingga negara Singapura daratannya semakin mendekat ke Indonesia.
Bagaimana Indonesia? Akibat penambangan pasir laut di Indonesia itu, daratan Indonesia semakin habis. Jadi kalau ini dilanjutkan, Indonesia semakin kecil, Singapura semakin lebar. Ini makanya dilarang penambangan pasir laut ini. Tetapi bagaimana? Tiba-tiba di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini dibuka lagi keran penambangan pasir laut. Keluar lagi regulasi atau ketentuan dari pemerintah membuka keran penambangan pasir laut dengan istilah sedimen. Padahal menurut para ahli, sedimen itu tidak beda-beda dengan pasir laut. Sedimen itu terdiri dari partikel yang tidak larut dengan air. Pasir tidak larut dengan air. Batu tidak larut oleh air. Ini sama saja. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Jadi kalau Presiden Jokowi mengatakan ini sedimen, walaupun sedimen wujudnya pasir juga. Apa bedanya sedimen dengan pasir laut? Rakyat melihat ini akal-akalan saja. Bagaimana sekarang Gerindra? Gerindra meminta ditunda ini. Dari siapa ini? Jelas ini. Kalau tidak dari Ketua Umum Gerindra, Presiden terpilih Prabowo, tidak akan berani Partai Gerindra di DPR menunda atau menolak izin ini. Jadi sudah dua kelihatannya Prabowo tidak mau mentolerir yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi artinya Prabowo tampaknya tidak sabar lagi sekarang ini menunggu masa jabatan Presiden Jokowi habis untuk dia melawan, untuk dia menentang kebijakan Jokowi. Sebab memang masuk akal kalau ditunggu juga oleh Presiden terpilih Prabowo, jangan-jangan nanti waktu yang sedikit ini dia ambil, dipergunakan untuk melakukan kebijakan-kebijakan, membuat ketentuan-ketentuan yang bisa merugikan negara Indonesia. Makanya kita melihat Prabowo tidak sabar lagi. Sekarang coba kita baca sebuah berita yang diturunkan Kompas.com tentang Partai Gerindra yang meminta ekspor pasir laut ditunda. Berita ini tanggal 22 September 2024. Jakarta, Kompas.com. Sekretari Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor pasir laut. Coba kita lihat lagi dari seorang mantan menterinya Presiden Jokowi, Pujiastuti, yang benar-benar dia kelihatannya tidak menginginkan adanya ekspor pasir laut ini. Kita kutip beritanya dari Tempo. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul Jokowi buka ekspor pasir laut, Susi Pujiastuti menangis. Ini dibuat Susi di X-nya. Berita ini tanggal 16 September 2024. Tempo.co Jakarta. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tampak memberikan respon ketika mengetahui pemerintah Joko Widodo atau Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Respon itu berupa emotikon menangis dalam postingan akun X milik Susi, @Susi Pujiastuti, ketika memposting ulang pemberitaan tentang dibukanya kembali ekspor pasir laut yang sempat dilarang 20 tahun lalu. Dalam pengamatan Tempo, Susi juga menyematkan postingannya berupa emot
tangisan terkait pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Postingan yang dibuat Susi dalam media sosial X itu viral hingga 19.000 warganet memposting ulang cuitannya. Perlu diketahui bahwa pemerintah Jokowi melalui Kementerian Perdagangan Kemendagri kembali membuka keran ekspor pasir laut. Hal tersebut berdasarkan adanya pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 23 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Setelah adanya aturan tersebut, puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Setidaknya 66 perusahaan saat ini sedang mengantri pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah mengumumkan 7 lokasi pembersihan hasil sedimentasi tersebar di perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci 7 lokasi itu berada Laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Manajer kampanye pesisir, laut, dan pulau kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Farid Ridwanuddin mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain. Farid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapat pasir laut itu bakal makin luas. Kalau kita lihat, kerugian adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura, semakin meluas. Katanya saat dihubungi Tempo pada Ahad 15 September 2024. Hal tersebut menurut dia jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. Artinya, kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain, dan ini berbahaya, tutur Farid. Jadi kalau sudah begini, apa solusinya lagi ini? Apakah kalau nyata-nyata ini sampai pada persoalan menjual negara, apakah dalam hal ini Presiden Jokowi harus diimpeach? Kalau ada pula yang berpikiran begitu, tentu saja ini tidak akan bisa dilakukan. Sebab tak lama lagi dia akan berhenti. Mau diimpeach bagaimana? Mungkin agaknya kalau memungkinkan WALHI atau yang lainnya membawa kasus ini ke pengadilan. Ujung-ujungnya tentu menyeret Jokowi ke penjara. Dan itu dilakukan tentu setelah nanti Jokowi tidak lagi presiden, setelah tanggal 20 Oktober. Ini tentu kalau memang pihak WALHI atau orang-orang yang mengerti hukum ada melihat celah dari sisi ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.